Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang appointment. Sebelum presentasi, lebih baiknya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama, ada Ibnu Ibrahim. Kedua, Milhat Tunaimah. Ketiga, Muhammad Darul Ulum. Keempat, Rosidah. Kelima, Usman Ngaji Wijaya. Berikut presentasi yang ingin kami sampaikan. Muhammad Darul Ulum dulu yang menyampaikan presentasinya. Pengertian e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik atau disebut dengan LPSA, Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BUMN, dan Pengadaan. Di dalam sistem procurement online, terdapat banyak seller atau supplier, kategori produk yang tidak terbatas, fasilitas pembayaran lengkap, serta pilihan jasa pengiriman atau kurir yang lengkap. Proses pengadaannya semudah belanja online di toko online. Adapun beberapa perbedaan procurement biasa dengan e-procurement. Dalam pencarian vendor, procurement dilakukan secara manual, sedangkan e-procurement tersedia di website atau aplikasi. Pada pendaftaran vendor, procurement biasa dilakukan secara manual. Panitia harus menyiapkan proses pendaftaran, waktu dan tempat, serta formulir atau syarat pengadaan. Sedangkan e-procurement, pendaftaran secara online, panitia cukup memantau dan mengecek jumlah vendor yang mendaftar, vendor hanya perlu login. Yang ketiga, ada rapat pengadaan. Procurement biasa dilakukan secara tatap muka, sedangkan e-procurement dilakukan secara online. Yang keempat, dokumen pengadaan. Procurement biasa, dokumen dalam bentuk hard copy dan harus dilengkapi serta diserahkan dalam banyak map. Sedangkan e-procurement, semua dokumen bentuk digital, PDF atau JPEG, lebih rapi dan ramah lingkungan. Yang kelima, pemesanan produk. Procurement biasa dilakukan di hari atau jam kerja, pembelian dan vendor harus mengadakan rapat untuk menjelaskan produk. Sedangkan e-procurement, pemesanan bisa dilakukan kapan saja 24 jam per hari secara online. Yang keenam ada administrasi. Procurement biasa, proses administrasi dan approval kompleks karena butuh tanda tangan, berkas, dan kirim antar dokumen. Sedangkan e-procurement, proses approval secara online sehingga bisa dilakukan kapan saja, atasan juga bisa memantau produk yang dipesan. Yang ketujuh, ada pembayaran. Procurement biasa, itu biasanya dilakukan di awal pemesanan. Sedangkan e-procurement, pembayaran bisa di awal, berkala atau dicicil, dan yang terakhir, itu bisa dilakukan di akhir setelah produk diterima. Yang kedelapan, ada pengiriman. Pengiriman tidak bisa dipantau untuk procurement biasa. Sedangkan e-procurement, pengiriman bisa dipantau karena bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibnu Ibrahim. Berikut tujuan dari e-procurement. Yang pertama ada akuntabilitas, yang dimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua ada akses, memenuhi dan meningkatkan kebutuhan akses informasi pasar yang real time. Yang ketiga ada audit, mendukung proses monitoring dan audit. Dan yang terakhir keempat, efisien, yang dimana memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan dan persaingan usaha. Berikut manfaat dari e-procurement. Pertama ada ULP atau PP. Pertama, mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Ketiga, mempermudah proses administrasi. Yang kedua ada penyedia, yang dimana menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Terakhir, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Yang ketiga, dari segi masyarakat, memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui pengadaan. Berikut kelebihan dari e-procurement. Yang pertama, hemat waktu kerjanya. Fitur lengkap mempermudah Anda melakukan pengadaan kapan saja. Monitor pengeluaran lebih mudah. Anda bisa memonitor transaksi dan pengeluaran setiap saat. Yang ketiga, ada kontrol budget perusahaan. Harga barang dan jasa yang dipesan bisa disesuaikan dengan budget kita sendiri. Yang keempat, ada tertib administrasi. Tidak ada kertas dan file menumpuk. Semua histori transaksi tercatat dalam sistem. Terakhir ada koordinasi pekerjaan lebih mudah. Atasan bisa mengecek detail transaksi untuk mempermudah persetujuan.
Dilanjut oleh Usman. Fitur-fitur. Banyak merchant atau supplier, terdapat ribuan merchant dan supplier yang siap melayani. Pilihan produk lengkap, mulai dari traktor, desain kafe, pulsa, agensi, hingga perangkat IT atau LOT. Dashboard intuitif, mudah digunakan dan mudah Anda menganalisis laporan transaksi. Atur budget perusahaan. Anda bisa atur limit per order produk dan approval sesuai budget perusahaan. Customize role. Akun penggunaan terdiri dari pengelola, pembeli, dan penyetujuan approver. Akun manajer khusus memudahkan komunikasi dengan Anda sekaligus mengawasi administrasi. Next. Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE adalah suatu unit layanan sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. LPSE wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, atau kota untuk memfasilitasi ULP atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. KLI yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. Next. Fungsi LPSE. 1. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK, panitia, dan penyediaan barang atau jasa. 2. Menyediakan pelatihan pada PPK atau panitia dan penyediaan barang atau jasa. 3. Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik SPSE. 4. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK atau panitia dan penyediaan barang atau jasa. 5. Menyediakan bantuan teknis untuk jangan dislike dulu. 5. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE pada PPK atau panitia dan penyediaan barang atau jasa. Next. Ketentuan LPSE. 1. Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian atau seluruh paket pada tahun 2012. 2. Kewajiban mendirikan LPSE bagi kabupaten atau kota. 3. Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di portal pengadaan nasional melalui LPSE. Next. Portal Pengadaan Nasional atau INAPROCH. Pertama itu, LKPP membangun dan mengelola portal pengadaan nasional. Kedua, KLDI wajib menayangkan rencana pengadaan dan pengumuman pengadaan di website KLDI masing-masing dan portal pengadaan nasional melalui LPSE. Ketiga, website masing-masing KLDI wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi. Next. Penerapan LPSE. Salah satu contoh penerapan approachment saat ini dapat dilihat pada LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik yang dapat diakses pada https://approach.lkpp.go.id, di mana situs mencakup proses pengumuman pengadaan barang atau jasa sampai dengan pengumuman pemenang. Next. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok e-procurement mata kuliah Governance Digital ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan pendaftaran LPSE DKI Jakarta melalui aplikasi lpse.go.id. Pertama, klik Google, lalu cari LPSE DKI Jakarta. Kedua, di sini kami ingin memberikan contoh LPSE Kementerian Keuangan. Ketiga, kemudian klik websitenya dari LPSE tersebut. Bagian tab sebelah kiri, cari beranda, lalu cari paket, kemudian regulasi,
kemudian konten khusus, kemudian daftar hitam, kemudian thumbnail, dan kontak kami. Keempat, kemudian dari bagian tab sebelah kanan, ada pendaftaran penyediaan lalu login. Kelima, di sini kami hanya menjelaskan bagaimana cara mendaftar sebagai penyedia. Maka langsung saja ke langkah selanjutnya. Keenam, silahkan klik tab pendaftaran penyediaan dan kita akan diminta untuk mengisi email dan kode keamanan. Di sini bisa langsung diisi dengan email perusahaan dan juga kode keamanannya. Ketujuh, sebelum kita klik mendaftar, pastikan email yang sudah diisi benar. Dan jika sudah yakin benar, silahkan klik mendaftar. Kedelapan, setelah klik mendaftar, akan ada konfirmasi email yang masuk. Kesembilan, cek email masuk. Jika sudah ada email konfirmasi dari LPSE, silakan klik konfirmasi. Kita akan diarahkan ke web LPSE untuk mengisi forum pendaftaran. Kesepuluh, sebagai penyedia, kita cukup melakukan pendaftaran di satu LPSE dan kita sudah melakukan proses tender di LPSE maupun atau disebut agregasi. Ke-11, di halaman penyedia, silakan isi informasi atau data yang sesuai dengan data perusahaan yang akan didaftarkan. Ke-12, sebagai contoh, mengisi bentuk perusahaan PT. Ke-13, di dalam kolom user ID dapat diisi dengan kombinasi huruf, angka, dan tanda titik. Ke-14, kemudian isi password atau kata sandi di kolom yang disediakan dengan huruf kecil dan besar, angka, dan karakter khusus sejumlah 15. Ulangi password yang tadi telah diisi. 16. Kemudian isi nama badan usaha tanpa kata PT atau CV. 17. Isikan alamat domisili perusahaan secara lengkap dan benar. 18. Kemudian kita bisa isi kode pos atau diperbolehkan tidak diisi. 19. Pilih provinsi dan kabupaten atau kota sesuai dengan perusahaan yang kita daftarkan secara benar. 20. Kemudian isi nomor NPWP perusahaan sesuai dengan yang tertera di data perusahaan. 21. Silahkan isi nomor PKP perusahaan secara benar. Ke-22, kemudian isi nomor telepon perusahaan dengan benar. 23, untuk kolom nomor fax, nomor handphone, dan website perusahaan opsional boleh diisi, boleh tidak. 24, kemudian pilih tidak jika perusahaan yang didaftarkan tidak memiliki kantor cabang. 25, pilih ya jika perusahaan memiliki kantor cabang. 26, scroll ke bawah dan di sana ada informasi dokumen apa saja yang wajib disiapkan. Yang pertama ada KTP, kitas atau kitab yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kedua ada NPWP perusahaan. Kemudian serahkan dokumen itu ke kantor pajak DKI Jakarta dengan membawa dokumen asli dan fotokopiannya. Ke-27, cek kembali data yang diisi. Pastikan sudah sesuai dengan data perusahaan yang didaftarkan. Yang ke-28, kemudian klik tombol mendaftar. 29. Terakhir, yakni kita harus menyetujui segala peraturan yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. 30. Kemudian klik setuju. 31. Inilah tampilan preview data-data yang sudah kita isi dan kirim tadi dan sudah tersimpan. Dan tersebut menunjukkan proses pendaftaran mulai
melalui APK berhasil dan sudah selesai. 32. Proses selanjutnya ialah Anda harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada kantor LPSE. 33. Untuk sementara waktu, verifikasi dokumen tentang dapat dilakukan secara daring ataupun menghubungi layanan help desk di LPSE di Jakarta. 34. Jika sudah terkonfirmasi, langkah selanjutnya Anda bisa langsung login menggunakan user ID dan password yang telah terdaftar. Seperti itulah cara melakukan pendaftaran LPSE melalui laman web lpse.jakarta.go.id yang kemudian kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan setelah login di akun tersebut. Sekian dari penjelasan kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.